Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Bentar ya. Masih gelap bang? Ya. Oke. Ya oke. Hamba yang hina. Oke. Apakah Anda seorang muslim nih bang? Iya, muslim. Muslim. Ya. Sudah berapa lama bang nonton Edis TV? Nonton sekilas saja. Sekilas saja. Maksudnya sudah berapa lama Anda memfollow akun ini, memperhatikan akun ini, menonton siaran di sini? Apakah sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Udah hampir sebulan lah. Sudah hampir Lebih kurang sebulan. sebulan. Oke, apa yang menarik bang? Yang ingin Anda bahas? Dari semenjak sebulan Anda menonton, ya kan? Walaupun menontonnya sepintas-sepintas begitu. Apa kira-kira poin yang Anda tangkap, yang ingin Anda bantah atau Anda setujui, terserah Anda. Saya kurang paham tentang Anda menjelaskan Nabi Arab itu. Maksudnya gimana? Nabi Arab maksudnya gimana? Karena Anda bahas tentang Arab. Oh, Arab tentang Muhammad, Rob. Arab Allah itu maksudnya gimana? Oh, tentang Rob. Oke, baik. Ya, tapi gini, apakah Anda memperdalam Al-Quran? Apakah Anda memperdalam bahasa Arab? Saya belum paham. Belum Belum paham. paham tentang Oke. Al-Quran. Oke. Jadi begini, hamba yang hina. Jadi selama saya berdebat, selama saya berdiskusi dengan orang-orang muslim, beberapa ahli-ahli agama Islam, ya, bahkan itu yang diutarakan juga oleh pendebat-pendebat agama Islam, bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Yang mana itu ya? Arabnya mana? Menurut Anda Arabnya gimana? Maksudnya apa? Ya Rob lah, Rob itu kan bahasa Arab, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti jadi berbeda maknanya. Makanya kita tidak perlu menerjemahkan di sini. Artinya Muhammad. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Ya, artinya Muhammad itu Robnya umat. Begitu. Itu Robnya diartikan untuk seorang apa untuk Tuhan? Ya, artinya Muhammad itu menjadi Robnya umat muslim, kan seperti itu. Menurut ayat itu, seperti itu. Ayat yang mana maksudnya? Menurut ayat-ayat di dalam Al-Quran. Oh ya gitu. Yang maksud ini tema lain ketika Islam bahas Kristen, ketika Islam Kristen bahas Islam. Maksudnya gimana itu? Oke, kalau begitu saya kasih turun dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih lompat-lompat. Ya, saya tidak melihat satu kualitas di dalam diri dia. Saya tidak melihat ada satu yang bermanfaat begitu ngobrol dengan hamba Allah tadi ya, hamba yang hina tadi. Dia lagi nanya itu, lari lagi ke sini, lompat lagi ke sini, nggak ada yang fokus ya. Ayo silakan, saya masih mengundang muslim yang bermutu, muslim yang berkualitas supaya obrolan kita ini menjadi berkualitas begitu ya. Bagi teman-teman muslim yang masih sering mengatakan kepada saya, tolong diskusi dengan muslim yang paham Al-Quran. Ya, diskusilah kamu dengan Adi Hidayat, Abdul Somad, ya berani nggak? Masalahnya mereka ketakutan. Mereka tidak berani mengajukan permintaan naik ke sini, nggak berani. Bahkan saya pernah ke channelnya Abdul Somad, ke channelnya Adi Hidayat, mengajukan permintaan naik, nggak dikasih naik. Nggak dikasih naik. Ya. Kalau mereka takut ke sini, saya yang ke sana, saya yang ke channelnya. Tapi tidak berani dikasih naik, begitu. Saya pastikan kalau Abdul Somad, Adi Hidayat berani naik ke channel ini, mereka berdua akan mengakuinya bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat muslim. Begitu. Ya, Tasik Ngaji sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat muslim. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada ayahnya, ayah Nazma dan Nazmi. Nazma dan Nazmi.
Ya, selamat malam Ayah Nazma dan Nazmi. Malam. Bang Ya, Edis. Muslim Bang. Malam Bang Edis, saya mau nanya Bang. Selamat malam Bang. Muslim. Muslim Bang ya. Oke. Sinyal tidak delay ya Bang? Saya mau nanya Bang. Enggak aman. Saya mau nanya Bang. Oh ya, silakan Bang, silakan. Kan katanya Nah, kalau sinyal delay. orang Islam, Bang, coba perbaiki dulu sinyalmu. Sinyalmu perbaiki dulu. saya mau nanya Bang. Iya, perbaiki dulu sinyalmu. Nanti kalau sinyalmu sudah bagus, baru naik ke sini ya. Suara Abang bagus, suara Abang jelas, gambarnya nggak Oh, ya, patah-patah, aman kok. Silakan. Saya mau silakan. nanya, kan katanya kalau orang Islam, walaupun melakukan perbuatan keji dan munkar, yang penting mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga. Ya, Kata siapa? kan saya sering nonton Bang Edis. Iya, kata siapa itu? Saya kan mengatakan bahwa orang Islam itu asal dia mengucapkan syahadat masuk surga. Ya, Nah, tetapi stop. pertanyaan Cukup sampai saya- di situ. Nggak cukup sampai di situ. Sekarang saya mau nanya, berarti kan orang Islam punya versi surga nih. Oh ya, surga yang dihayalkan oleh Muhammad, karena Muhammad sendiri kan nggak pernah ke surga. Oh iya, emang Muhammad pernah ke Iya. surga? Nggak Maksudnya pernah, gini, Bang, Muhammad nggak pernah ke surga. Sekarang saya mau nanya, kalau surga versi Kristen sama atau nggak sama surga versi Islam? Beda. Surga di dalam Islam dengan surga di dalam Kristen itu beda jauh Bang. Kalau surga di dalam Islam, mohon maaf Bang, surga di dalam Islam itu penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. Aduh, mau saya puterin Bang? Mau saya puterin? Nggak usah. Saya udah tahu, saya nonton video Bang Edis terus. Maksudnya gini loh Bang, Gimana? kan kalau orang Islam itu pokoknya yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, mau Masuk maling, surga. mau berzina, masuk surga pokoknya. Kalau mau jadi orang, harus apa syaratnya? Saya mau nanya. Oke, kalau mau jadi orang Kristen, seperti kata Tuhan Yesus, orang itu harus bertobat dan dilahirkan kembali. Apa maksud dilahirkan kembali? Artinya, seseorang tersebut harus hidup baru. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gini loh. Kalau orang yang mau masuk Islam kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Kalau orang mau masuk Kristen harus dibaptis gitu kan? betul, dibaptis, tetapi bukan cuman baptis doang. Apa gunanya baptis? Iya, maksudnya gini loh Bang. Kalau udah dibaptis, udah pindah nih jadi surga Kristen gitu kan? Walaupun dibaptis, tetapi seseorang itu harus hidup baru, Bang. Tidak boleh seseorang itu hanya dibaptis saja, tetapi dia tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Paham, saya paham. Maksud saya gini loh. Misal nih, contoh ya, ada orang Islam pindah ke Kristen, dibaptis. Dia jadi misalkan jadi baik nih, jadi orang baik. Otomatis surganya pindah kan, surga versi Kristen. Benar gak? Nah, sekarang gini, misalkan orang nggak beragama Islam dan nggak tahulah apalah agamanya, anggap dia nggak punya agama, tapi dia baik, dia masuk surga yang mana? Iya, masuk surganya Kristen. Walaupun dia nggak dibaptis. Ya, jadi begini ya, baptis itu dia itu hanya sekedar tanda pertobatan. Yang paling Ya, penting, sama yang aja, paling sama aja berarti. Konsepnya sama berarti, yang penting ngucap Beda. la ilaha illallah. beda. Bang, tempat abang itu agak sedikit berisik, Bang. Apa ada kipas atau apa di situ? Saya di toko. Gini, dengarkan, begini. Coba ya, kita pelan-pelan nih. Kita rekonstruksi ya, pelan-pelan. Ya. Di dalam kekristenan, yang paling penting itu adalah suatu pertobatan. Nah, baptis itu adalah lambang dari Dulu, Pak. pertobatan. Dulu, Pak. Contoh pertobatan. Contoh pertobatan tuh begini. Contoh ya, dulu tukang mabok-mabok, tukang merokok, ya kan, tukang berzina, tukang mencuri. Nah, setelah dia jadi Kristen, dia berhenti melakukan itu. Berubah jadi baik. Kalau dalam agama Islam nggak ada kayak begitu. Dalam agama Islam yang penting ngucapin syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, maling, zina jalan terus. Tetap masuk surga. Bahkan yang nanggung dosanya orang Islam itu ditanggung sama orang Yahudi dan Nasrani. Lu nggak percaya? Maksudnya gini loh Bang. Maksudnya gini. Gimana? Kan tadi udah diomongin ya. Surga versi Islam sama surga versi Kristen itu beda. Begini. Masalahnya surga versi Islam itu hayalan. Ya, anggaplah hayalan. Bukan, memang hayalan. Gini, sebentar. Gini, saya tanya sekarang.
yang menceritakan surga, yang menceritakan bahwa nanti begini kawin-mawin, ya pesta begini. Saya mau ngomong nanti kena ban lagi, aduh. Kan menurut Ustadz yang apa namanya diucapkan sama dia dalam satu acara televisi, surganya Islam itu pesta apa itu, Bang? XXX. Nah, itu surganya Islam menurut Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang yang pernah ke situ siapa? Gak gini loh Bang, poin saya Sebentar, bukan gini. Apakah Muhammad pernah ke situ? kalau dengar ceritanya ya, Muhammad itu pernah lihat surga dan pernah lihat neraka. Di mana? Coba tunjukkan di mana Muhammad pernah lihat. Mas apa ya? Saya cuma dengar ceritanya sih. Gak gini loh Bang, maksud saya tuh poin saya yang pengen saya tanya kan, kalau di versi Islam, mau lu sebaik apa, mau lu sedermawan apa jadi orang, kalau lu nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap lu dibilangnya masuk neraka. Iya. Kalau di Kristen nggak seperti itu. Di Kristen, barang siapa yang melakukan itu yang diselamatkan. Nah, barang siapa yang bertobat dan lahir baru itu yang diselamatkan. Bukan ucap cuap-cuap, bukan. Ya, stop dulu sampai situ. Maksudnya gini loh Bang, sekarang ada orang nih nggak tahu agamanya. Dia anggaplah tidak beragama, tapi dia berbuat baik dan dermawan. Pokoknya paling baik. Iya, itu diselamatkan. Dia masuk ke surga versi Kristen. Surga versi Kristen, ya. Karena di versi yang Islam misalkan. Mana dalilnya begitu? Mana dalilnya? Mau saya tunjuk dalilnya? Nggak perlu. Saya nggak perlu dalil kayak gitu. Karena saya udah sering nonton Bang Edis, maksudnya gitu. Saya kan sering nih ngikutin Bang Edis, saya nonton. Waktu itu pernah juga cuma sama Bang Edis langsung di-kick karena baru ditanya saya udah nggak bisa jawab, langsung di-kick. Nah sekarang saya cuma pengen nanya itu aja. Misalkan ada. Tapi sekarang gini Bang Ayah Nazma, dulu kayaknya udah lama banget ya, berapa bulan yang lalu? Nggak dulu banget sih, sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu. Nah, tapi lama-lama Anda ngerasa bahwa yang saya katakan benar nggak? Bukan lama-lama, emang saya semenjak setahun 2 tahun ini kan saya sering nonton kayak Buya Sakur, Abu Marlo, Saiful Karim. Jadi yang lebih logis gitu. Jadi yang dipikirnya gini loh, agama itu dianalogikan jalan. Kita mau kemana, jalannya lewat mana, yang tercepat dan yang nyaman lewat mana, itu aja gitu. Jadi berarti intinya selama Anda nonton channel saya ini, nonton Buya Sakur, nonton ini, sekarang Anda sudah berubah ya? Berubah. Lihat tuh teman-teman. Jadi Bang, ujung-ujungnya itu maupun kamu beragama apa atau tanpa agama apa, yang penting kamu harus baik. Saya setuju. Nah, jadi kalau pemikiran saya, kamu nggak perlu debat agama gua paling benar, agama itu paling benar, nggak perlu lah kalau kata saya ya. Begini, yang penting lu baik. Cukup. Begini. Pertama-tama ada orang yang berkeyakinan, ada orang yang mempunyai paham bahwasanya asal mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau maling, mau mencuri, ada nggak? Ada banyak. Nah, menurut Anda pribadi, itu pemahaman yang salah nggak? Salah. Nah, apakah dengan meluruskan pemahaman mereka, mendebat mereka, apakah itu jadi salah? Nah, jadi gini Bang. Silakan. Saya sharing ya. Abang ada tahu orang sifat-sifat orang kayak psikopat tahu? Introvert tahu? NPD tahu? Ada lagi yang baru kemarin lah, beberapa bulan yang ada, setahun yang lalu saya lihat yang apa? Hoarding disorder tahu? Hoarding disorder. Apa itu hoarding? Nah, jadi dia itu di rumahnya itu sampah semua dikumpul-kumpulin sampai sampah. Nah, jadi Bang, orang kayak gitu itu emang setelan otaknya udah kayak gitu, cacat. Nah, makanya tujuan saya membangun channel ini adalah supaya mereka itu dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, Bang, kalau yang cacat mental itu nggak bisa, Bang. Walaupun kata siapa? Bisa, karena di dalam Bible kami beberapa kali Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang mengalami disorder tadi. Contoh, orang yang apa namanya gila disembuhkan oleh Yesus. Ya, kalau gila bukan disorder kayak gitu Bang. Kalau yang disorder ini, pengertian disorder itu apa sih? Apa arti order? Order itu kan artinya teratur, di jalurnya, dia ada di relnya. Kalau disorder itu tidak di jalurnya. Begitu loh. Jadi gini loh Bang, kalau kata yang saya ikutin, kan saya ikutin juga tuh ya channel NPD yang kayak gitu ya, narcissistic disorder kayak gitu. Jadi itu setelan otak yang emang harus kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan dia itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda nih. Menurut Anda apakah Muhammad mengalami mentality disorder? Kurang tahu ya saya. Soalnya gimana ini? Tapi kan gini, yang mencetuskan, yang mengajari sebuah paham bahwasanya asal mengucapkan syahadat masuk surga, walau maling, walau berzina, siapa yang ngajarin itu?
Ya saya kurang tahu ya, soalnya gini loh Bang. Muhammad Bang gimana? Misalkan Muhammad nih, abang kita pepetin aja. Jangan Abang bilang misalkan, Muhammad. itu memang Muhammad yang ngajarin begitu. Oke, kita okein. Cuman kan saya ceritain jalan pemikiran saya sekarang semenjak saya ikutin Abu Marlo, Buya Sakur, Saiful Karim, terus nonton Bang Edis. Semua itu cuman embel-embel yang istilahnya lu harus ambil jalan tengahnya aja. Yang penting lu harus jadi baik dan jadi orang baik. Itu Saya aja. saya setuju. Tetapi menjadi orang baik, bagian ya menyadarkan orang-orang yang berpaham salah itu adalah salah satu bentuk menjadi orang baik. Ya, Contoh nih tapi- Bang, contoh nih. Saya kasih contoh nih Bang. Ini Bang. Ya. Ada orang menyeberang. Di situ sudah tahu kereta mau jalan. Karena dia buta, karena dia begini, karena dia mengalami disorder tadi, dia mau nyeberang. Padahal sudah tahu kereta mau lewat. Menurut Anda mendiamkannya, tidak melakukan apa-apa. Menurut Anda apakah itu baik? Ya nggak baik lah kalau itu. Nah, jadi jangan mempersempit pengertian definisi baik, Mang. Jadi orang baik saja cukup. Ada orang mau nyebrang mau ditumbur kereta api, diem aja. Ini Bang, saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible ya Bang ya. Saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible. Sambil Anda bicara boleh, silakan. Jadi gini Bang, menurut yang saya ikutin ya, yang psikolog-psikolog yang NPD kayak gitu, NPD itu bahkan diibaratkan iblis yang berbentuk manusia. Pokoknya berurusan sama NPD itu sulit banget. Maju kena, mundur kena. Jadi Oke. misalnya udah iblis yang ada berupa jadi manusia. Ya, tetapi begini Bang ya. Kekristenan itu tidak mendefinisikan menjadi baik itu sesederhana yang Abang utarakan tadi. Nah, gini loh Bang, kalau ini kan sense ya, apa namanya ilmu pengetahuan ya, yang psikolog-psikolog gitu ya. Ini yang ngomong psikolog, saya sering ikutin psikolog. NPD itu nggak bakal bisa disembuhkan. Berarti kalau Abang bilang dengan kekristenan bisa menyembuhkan, berarti melawan hukum ini dong. Oh, Hukum bisa. apa namanya? Oke, ini saya kasih contoh ya. Di dalam Bible, ini jaringan Selmot. Gini, di dalam Bible dikatakan begini, jikalau kamu tahu bagaimana melakukan satu perbuatan baik, tetapi tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Itu makanya standar kekristenan. Ya itu setuju, saya setuju. Nah, sama seperti saya kasih contoh yang tadi. Jangan kita lari kemana-mana. Sudah tahu di situ ada orang mau nyebrang. Dia mau menyeberang, padahal di situ kereta mau lewat. Kalau Anda tidak tarik dia, berarti Anda membiarkan orang tersebut ditabrak oleh kereta, betul? Nah, Betul. di dalam kekristenan, jika Anda tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, Anda berbuat dosa. Itu dalam Bible. Ya. Jadi jangan sederhanakan yang penting kan baik, Bang. Yang penting kita nggak mengganggu orang. Orang mau lompat, orang mau tidur di rel kereta api, biarin aja. Bukan seperti itu definisi perbuatan baik. Ya, dengerin dulu. Sekarang saya kasih Silakan. contoh lagi Abang. Sekarang saya Oke, kasih contoh. silakan. Abang biasa minum kopi sama gula sehari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam mau tidur minum kopi sama gula. Saya biasa konsumsi kopi pahit sehari 2 kali. Nah, kita ngobrol bersama nih berdua kan di ruang yang sama. Saya bilang, lu jangan ngopi pakai gula terus setiap hari, apalagi sehari 5 kali. Tapi Bang Edis tetap memaksakan dengan keinginan kebiasaannya sehari ngopi manis 5 kali. Itu perbuatan baik, saya ngasih tahu. Tapi Iya. cuman karena Bang Edisnya udah biasa kayak gitu dan terus aja, gua udah biasa kayak gini nggak apa-apa kok minum kopi sama gula. Jadi gimana? Iya, yang penting kan kita peringatkan. Yang penting kita kasih tahu bahwasanya begini, dampaknya begini dan begini. Nah, kita cukup kasih tahu bukan Iya. untuk diperhatikan. Lu, Bukan- iya saya juga memberitahu. Tetapi saya tidak sampai mukul seperti gambar orang ini nih. Nah, kalau orang Islam, coba lihat kerjaan-kerjaan orang-orang Islam. Bulan puasa, Iya. mereka ngapain? Ngapain coba mereka bulan puasa? Warung-warung. Iya, mecahin etalase orang. Iya. Karena Itu yang teman-teman kan tidak berpikir kali ya. Jadi semua ditelan bulat-bulat aja dan diiyain aja. Bahkan Iya. sekarang saya Saiful Karim ada yang bilang MUI mana gitu daerah mana pusat. Sedangkan saya kalau tapi mendengar- gini bang, tapi gini. Anda nggak bisa menyalahkan orang Islamnya loh. Anda nggak bisa nyalahkan MUI-nya. Masalahnya itu ajarannya Muhammad. Bang, ajaran Muhammad itu tahu nggak? Ajarannya Ya. Muhammad apa? Kalau kamu ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba bayangin kalau umat Muslim ngelakuin itu, bang. Coba bayangin. Apa yang terjadi? Setiap ketemu orang Muslim, orang non-Muslim, orang Wahyudi Nasrani, pepet, desak mereka ke jalan yang sempit. Ayo, persempitlah jalan mereka. Coba, misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Mau ke sekolahan, taruh nih, ketemu dengan Muslim, desak lo ke jalan yang sempit. Mana? Itu
Itu yang dilakukan oleh umat muslim. Seandainya umat muslim ngelakuin ajaran Muhammad, masih mending bang, orang Islam gak ngelakuin ajaran Muhammad. Orang yang itu maksudnya apa sih bang? Gimana? Orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya elah, masa nggak tahu orang Wahyudi? Maksudnya orang Kristen. Orang Wahyudi, orang Nasrani, siapa itu? Maksudnya orang apa? Ya, masa abang nggak tahu orang Wahyudi dan orang Nasrani? Maksudnya orang Kristen. Ya iyalah, terus apa lagi? Soalnya yang saya tahu cuman kafir atau muslim gitu aja kebiasaan. Iya, bahkan bang, kalau anda mengikuti ajaran Muhammad, bang, saya gini, anda punya makanan nih, anda lagi makan, oke? Anda taruhlah anda punya makanan berlebih, anda hidup berkecukupan. Terus ada orang dia perlu makan, tetanggamu misalnya, tapi dia non muslim. Perbuatan baik nggak memberikan dia makan walaupun dia non muslim? Ya perbuatan baik lah. Tapi menurut Muhammad nggak boleh. Menurut Muhammad, makananmu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ya mungkin itu buat beda-beda ini ya. Nah makanya saya bilang bang, gini, kalau memang abang memang sudah ingin hidup baik, mustahil gini bang, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia ngikut Muhammad. Ayo, ngeri gak itu statement itu? Ngeri loh. Perhatikan ini, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia mencontoh Muhammad. Jadi kalau harus baik harus mencontoh siapa? Harus mencontoh Yesus. Kalau nggak mau mencontoh Yesus juga gimana? Emang harus Yesus itu sebagai sosok manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak melakukan kesalahan. Semua manusia, sekarang saya tanya sama Bang. Ini kita bicara logika dan kita juga bicara agama. Menurut logika dan agama Anda, Abang masih muslim ya? Masih menghitung diri Anda sebagai muslim ya? Oke. Iya, muslim. Oke. Secara logika dan agama Anda, adakah orang yang tidak berbuat dosa? Nggak ada lah. Nggak ada. Berarti tidak ada orang yang layak menjadi sampel kan? Menjadi contoh, betul kan? Karena udah berbuat dosa semua, nggak bisa jadi contoh, bener nggak? Nah, menurut Al-Quran, siapa sosok yang suci? Isa. Makanya yang menjadi contoh itu harus Yesus, Bang. Gimana? Bukan Muhammad. Gini Bang, kita balik lagi ke logika ya. Logika, kita udah dewasa nih. Buat jadi baik, anggap kayak saya nih. Saya kan nggak tahu nih Muhammad gimana, Isa gimana, nggak tahu kan? Iya, kita harus cari tahu, Bang. Masalahnya kita harus cari tahu. Dengar dulu, kan saya nggak tahu nih. Oke. Apa Islam? Saya nggak tahu Muhammad gimana dan nggak tahu juga Isa gimana. Tapi menurut saya, logika saya, buat jadi baik nggak perlu tahu Muhammad caranya gimana dan nggak perlu tahu juga Nabi Isa caranya gimana. Oke. Kalau dicontoh Bang tadi, ada orang mau nyebrang, mau di depannya ada kereta api, nggak perlu nyontoh Muhammad sama Isa juga kali. Kita udah tahu kok itu baik. Tinggal dibantu aja. Baik. Gini, baik. Masalahnya itu kalau Anda membuang Bible Anda, membuang Quran Anda. Nah, sekarang saya tanya nih, Bang. Kalau standar manusia ini diskusi saya dengan orang-orang ateis, karena saya dulu berkecimpung ya di dalam dunia ateisme. Gini. Standar apa yang akan kita gunakan? Saya kasih contoh nih, Bang. Ini mohon maaf nih, orang yang mengalami gangguan seksual. Saya kasih contoh, laki-laki dengan laki-laki. Tahu kan maksud saya ya? Nah, ketika laki-laki dan laki-laki mereka menikah, saya tanya, buang Bible, buang Quran, itu perbuatan baik nggak? Ya nggak baik lah. Dari mana Anda bisa mengukur itu perbuatan tidak baik? Ya udah, normalnya gimana ya, masa sama cowok orang-orang. Nah, berarti akal Anda sebenarnya telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Bible. Ya, saya nggak mau nyebutnya itu ajaran Bible. Makanya gini, Bang. Ketika Anda mengatakan tidak perlu saya mengenal Yesus untuk melakukan perbuatan baik, tidak perlu saya melihat Bible untuk melakukan perbuatan baik, menurut saya itu sebuah kemunafikan. Karena standarnya manusia, kebenaran versi manusia itu berbeda dengan kebenaran versinya Tuhan. Kalau kebenaran versinya manusia, Bang, contoh Bang ya, laki-laki sama laki-laki mereka, kami nggak ngerugiin siapa-siapa kok, kami aja, ya kan? Karena yang digunakan memang standar manusia, mereka mengatakan itu baik-baik saja. Bang, gini loh, mau yang lesbi, mau yang gay, yang kayak gitu, itu cuman ngomongnya cuman di depan umum aja kayak gitu. Tapi kalau pas dia diwawancara sendiri, sebenarnya lu kenapa sih pertamanya? Dulu gua gini, gua punya pengalaman gini. Jadi ada alasan di balik itu. Iya, artinya begini, Bang. Artinya begini, ketika Anda mengatakan untuk membenarkan, Bang, dia dalam hatinya tuh sebenarnya sadar. Cuman karena dia punya alibi, aku dulu waktu kecil diginiin, waktu pas gini sekolah di sini dibully kayak gini. Jadi kayak gitu, Bang. Sebenarnya semua orang nih, kalau menurut pemikiran saya, semua orang tanpa mengenal Isa kayak ajaran apa kayak, dia pasti tahu kok yang baik dan yang nggak baik. Enggak juga, tidak juga. Karena begini, Bang. Pertama-tama, kebenaran versi pikiran saya dengan kebenaran versi pikiran Anda itu nggak sama.
Bang. Ini kebenarannya Makanya kita harus menggunakan kebenaran versinya dalam tanda kutip yang kita percaya sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, kalau Anda Muslim berarti kan versi yang diajarkan oleh Islam, ya nggak? Kalau saya Kristen, kalau saya sendiri nggak juga. Nah, makanya saya bilang, Bang, ini udah abu-abu. Ya makanya saya itu gini Bang, menganalogi semuanya itu kan saya bilang tuh saya nonton Abu Marlo pas ngobrol diskusi sama apa istilahnya sama teman-temannya, dia pakai analogi Kristen, pakai analogi Buddha, pakai analogi Sunda, pakai analogi Islam, semua dia pakai, dia ambil semua yang baik. Saya setuju, tetapi pernyataan Anda tadi yang saya tidak setuju. Anda bilang tidak perlu tahu Hindu, tidak perlu tahu Buddha, tidak perlu tahu Kristen, tidak perlu tahu Islam. Lalu Anda mengatakan kebenaran versi terbaik yang siapa? Karena kalau kita gunakan gini loh, saya contohnya. Ini menurut Abang ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Warna emas. Nah, mau dibawa kemanapun ini tetap warna emas, Bang. Iya. Tetapi untuk hal-hal itu masalah warna, Bang. Kita nggak ngomong warna loh. Kita nggak ngomong warna. Kita ngomongin standar. Karena gini, Bang. Ya. Ada orang yang berpikir ya bahwa yang seperti itu ya, seperti laki-laki dan laki-laki. Makasih Maya. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu menurut versi mereka itu baik, Bang. Sebentar, Anda telah mengklaim bahwa semua orang mengatakan itu tidak baik. Enggak ada yang mengatakan itu baik. Karena dia nggak ngerugiin. Karena dia nggak ngerugiin. Itu urusan pribadi mereka kan gitu. Ya, paham. Kalau kebenaran itu Bang, mutlak. Istilahnya mutlak itu semua mengakui. Kalau misalkan dari 100 orang yang mengakuinya satu orang. Nah, artinya ada perbedaan standar kalau kebenaran itu diputuskan oleh manusia. Begitu loh. Makanya kita gunakan yang jadi hakim. Saya sebagai Kristen, yang harus jadi hakimnya itu Tuhan, yang nentuin benar atau salahnya. Karena ketika manusia yang menentuin benar atau salahnya, ada yang bilang, mohon maaf nih, laki-laki dengan laki-laki itu baik-baik saja. Ada yang ngomong, laki-laki dengan laki-laki itu perbuatan yang nggak baik. Iya kan? Nah, sementara Anda tadi mengatakan, tidak baik. Dari mana? Banyak orang yang mengatakan itu baik. Loh, buktinya mereka pawai parade, mereka menunjukkan. Pernah lihat pawai-pawai seperti itu? Lihat, saya suka. Iya, mereka ingin mendemonstrasikan ini loh pola hidup kami. Mereka sedang melakukan itu. Nah, mereka berpikir bahwa sebuah laki-laki dengan laki-laki itu adalah sebuah pandangan yang baik-baik saja. Mereka sedang mendemonstrasikan itu, gitu loh. Tapi Abang pernah nggak nonton acara seorang gay diwawancara sendiri tanpa teman-temannya? Itu kan dia sendiri, Bang. Itu dia sendiri. Dia gay. Ditanya kenapa kamu? Nah, dia juga jujur. Sebenarnya saya juga nggak mau kayak gini. Ini nggak baik. Iya, makanya saya bilang, Bang. Ketika mereka pawai, mereka parade, menunjukkan nih pola hidup kami. Inilah yang disebut dengan lifestyle kami dalam tanda kutip. Nah, ya itu dia menipu diri sendiri. Makanya justru inilah firman Tuhan inilah hadir untuk menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya ujung-ujungnya kita itu kan berbicara mengenai ajaran di dalam iman kami, Bang. Di dalam iman kami nih, ya, firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Firman Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Jadi kebenaran itu datang dari Israel, hukum dan pengajaran itu datang dari Israel, bukan datang dari manapun. Makanya kalau Anda belajar mengenai laki-laki dengan laki-laki gimana hukumnya, kalau Anda belajar nggak dapat, Bang. Anda belajar ke India nggak dapat, nggak ada jawabannya. Anda belajar nggak dapat. Tetapi hukum itu datang dari Israel, ditentukan. Ini begini, Bang. Ini fakta nyata ya. Ini fakta nyata. Kalau kita menggali penggalian arkeologis, ya, kita gali nih apa yang terjadi di masa lampau. Semua bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum. Maksudnya hukum yang benar. Contoh. Kita orang Indonesia nih, Bang. Ya kan? Abang mungkin dari Jawa Barat. Ya kan? Coba gali sejarah. Mereka pada zaman dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen, benar nggak? Mereka memohon kepada batu-batu, kepada pohon besar, kepada arwah-arwah leluhur. Benar nggak itu? Jadi konsepnya gini loh. Saya juga baru kemarin dengar itu. Jadi daripada dia menyembah atau meminta ke yang nggak nyata, yang nggak ada, nggak kelihatan. Nah, dia menganalogikan ini nyata. Kayak pohon itu daripada yang nggak nyata lebih berharga pohon karena dia memberi oksigen yang baik buat manusia. Jadi iya, maksud saya justru di dalam kekristenan, makanya di dalam firman Tuhan dikatakan ada dalam Bible itu dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi. Jangan meminta kepada arwah-arwah. Ada itu dalam Bible. Di dalam bangsa-bangsa lain ajaran seperti itu nggak ada. Itu baru satu contoh.
Terus masalah yang tadi, masalah bagaimana laki-laki dengan laki-laki. Di dalam hukum bangsa-bangsa lain nggak ada itu. Itu adanya dari dalam Bible. Makanya hukum dan kebenaran itu datangnya dari firman Tuhan, itu datangnya dari Israel. Nah, itu dibawa oleh Yesus kami. Saya belum ngomong ya. Yang saya tahu, ini Bang Edis pengen banget, maksa banget buat orang ngikutin Yesus. Kayaknya seolah-olah nih yang saya nggak maksa, saya memberitakan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi maksa, seolah-olah maksa buat ngasih saya minum teh manis, padahal saya nyukanya kopi pahit gitu kan? Bukan seperti itu namanya Anda mempelintir omongan saya. Seandainya, dengar Bang, seandainya Anda suka teh manis, saya nggak mungkin maksa Anda minum kopi. Kok Anda jadi memelintir seperti itu? Tidak benar. Contoh nih, saya kasih contoh. Anda sedang mempromosikan, saya tahu Bang, Anda ini kan telah mengalami krisis tentang agama Anda. Di mana Anda mengalami bahwa di dalam agama Islam itu tidak Anda temukan kebenaran. Kenapa? Saya bisa berani mengatakan begitu. Karena Anda menemukan ajaran agama Islam itu aneh. Contoh, orang mau berzina, mau mencuri, mau korupsi, mau jahat sejahat-jahatnya, asal dia Islam, mengucapkan syahadat, masuk surga. Sedangkan orang mau baik, ya kan, menolong sesama, ya kan, rajin berbagi sodako dan lain sebagainya, baik, pokoknya baik sekali, mati. Kalau dia bukan Muslim, mati, masuk neraka. Nah, menurut ajaran Anda, menurut pemahaman Anda kan mengalami pergolakan pikiran, bener nggak? Ya. Nah, Anda ini nggak beres ini ajaran ini. Anda kan mikir begitu kan? Ya. Nah, disinilah saya katakan Anda telah mengalami krisis kepercayaan terhadap agama Islam. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Nah, ini yang namanya munafik. Dulu lah, dulu Pak. Oke, silakan. Kan saya bilang, yang awal tadi, anggaplah saya agama sekarang Islam nih, tapi anggaplah tidak mentaati sholat apa enggak. Tapi kata Bang Edis, walaupun gimana-gimana yang penting baik, masuk surga versi Kristen gitu kan? Kalau di dalam agama Kristen harus seperti itu. Harus ada buah pertobatannya. Harus dibaptis dulu gitu kan? Iya, di dalam agama Kristen seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang tanda baik, pertobatannya. Nah, sekarang kalau ada orang baik tapi nggak dibaptis gimana? Masuknya tetap diselamatkan menurut saya. Menurut Bible itu tetap diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak tahu loh. Tapi kalau dia tahu kebenaran itu tapi tidak melakukannya, itu nggak di ini. Maksud di sini poin kebenaran itu dibaptis gitu. Ya, karena dia sudah mengetahui bahwa tandanya itu harus dibaptis. Jadi, tetapi poin yang paling utama itu adalah pertobatannya. Dibaptis. Bukan dibaptisnya, pertobatannya. Nah, berarti dibaptisnya barang siapa bertobat kan itu. Bertobat itu pertamanya. Ya. Pertobatan. Jadi yang dibaptis itu nggak begitu penting kan? Benar gak? Bukan tidak begitu penting. Oh, jadi tetap harus kalau dia bertobat, maka dia harus memberi dirinya dibaptis. Sebagai apa? Sebagai lambang bahwasanya hidup yang lamanya dia mati dan sudah dikuburkan. Lalu dia keluar dari air menjadi manusia yang baru. Oh, kalau nggak dibaptis, apa tadi kan? Kalau nggak dibaptis nggak apa-apa, yang penting dia baik. Iya, kalau menurut saya. Berarti tidak memaksakan harus masuk Kristen dan dibaptis dulu kan? Apa sih artinya masuk Kristen? Ini makanya saya bilang ini. Nah, ini saya nih, dengar. Gini Bang, sebentar nih, ini Ayah Azam, seperti ini saya ajarkan nih. Apa artinya menjadi pengikut Kristus? Apakah dengan saya pengikut Kristus di KTP tertulis begini? Bukan begitu, Bang. Apa kata Yesus? Barang siapa yang pengasih aku, yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi esensinya itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus, bukan masuk Kristen seolah-olah ada tulisan di KTP, terus ada ritual tertentu, ada begini. Bukan itu yang penting, Bang. Esensi mendengarkan perintah itu jadi baik kan, berbuat baik kan, melakukan apa yang dia diperintahkan oleh Yesus. Esensinya itu jadi baik kan, dan selalu berbuat baik kan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena baik versi Anda dengan melakukan perintah Yesus beda. Karena baik versi Anda begini, baik versi Anda itu seperti apa? Saya kasih contoh. Ini baik versi Anda. Mau saya kasih contoh baik versi Anda? Gak usah. Baik versimu, Bang. Begini, baik versimu itu dengan membiarkan orang berada di jalan yang sesat tanpa memperingatinya dahulu. Paham. Tapi itu bukan baik versi Bible. Baik versi Bible beri dia peringatan. Nih, jikalau seseorang nih saya bukakan ya dalam Bible-nya ya. Kadang-kadang kita suka kelamaan teman-teman karena saya belum tinggal liriknya. Saya di sini sama teman-teman yang nonton nih ada 16K mendoakan mudah-mudahan Bang Edis hidup berdampingan dengan seorang NPD biar tahu ya rasanya ya. Oh, dengarkan Bang ya. Di dalam Bible dikatakan begini, jikalau seseorang
tidak melakukan di dalam Yehezkiel, sebentar ya. Sebentar. Nih buat teman-teman yang nonton, jadi nggak harus dibaptis dan nggak harus masuk Kristen. Cukup jadi baik dan berbuat baik untuk sesama, itu poinnya. Gak wajib harus berbuat baik, harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, nggak harus. Yang penting jadi baik. Ya, di dalam Bible apa dikatakan? Jikalau seseorang, intinya kurang lebih bahasanya begini ya, jikalau seseorang telah memperingati orang lain karena dosanya dan orang tersebut tidak mendengarkan peringatan itu, maka dia tidak dituntut. Tetapi jikalau seseorang membiarkan seseorang dalam keadaan demikian, maka orang yang seharusnya memberikan peringatan kepada dia dituntut. Itu dalam Bible. Makanya dalam Bible itu kebaikan itu harus diperjuangkan, bukan kalau Anda kan versi Anda pasif. Versi Anda ini versi pasif. Biarin aja dah, yang penting saya nggak ganggu orang dah. Iya, jadi ada perbedaan kita, Bang. Kalau yang harus ditolong pasti ditolong. Cuman kalau yang sekarang begini. Tadi kan Anda sudah memiliki satu paham bahwa apa yang dipahami oleh saudara-saudara Anda itu sesat. Betul nggak? Saya nggak berani memponis itu sesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda setuju bahwasanya orang asal mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga? Ya katanya, tapi tetap dihisap dulu, dimasukin ke neraka dulu. Mana dihisap dulu? Mana ayatnya, mana dihisap dulu? Mana ayatnya? Harus ditimbang. Saya nggak tahu ayatnya, tapi harus Nah, ditimbang. ini yang saya bilang, Bang. Anda ini sudah bohong, kemudian menebarkan sesuatu yang apa namanya, yang kebohongan itu. Saya bohong apa? Tadi Anda bilang dihisap dulu. Iya, Di menurut mana? ajaran. Di mana ayatnya dihisap dulu? Nah, saya nggak tahu. Nah, berarti kan Anda menebarkan kebohongan. Saya nggak menebarkan. Iya sudah, lantas kenapa Anda mengatakan demikian? Yang saya dengar, kan saya juga waktu kecil adalah ngaji-ngaji apa gitu. Oke, dari mana itu sumbernya? Dari guru-guru ngaji lah. Oke lah, Bang, intinya begini. Perbedaan kita adalah ketika Anda mengetahui suatu kesalahan, dengar, Bang. Perbedaan kita di sini. Ketika Anda mengetahui satu kesalahan, Anda tidak berusaha dahulu untuk menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi Anda membiarkannya begitu saja. Itu perbedaan kita. Kalau saya ada suatu kesalahan, saya beritahu bahwa itu salah. Saya beritahu dia 1, 2, atau 3 kali. Ketika dia sudah saya anggap sebagai orang bebal, maka saya berlepas diri. Itu perbedaan kita. Gitu. Jadi Bang, kita punya perbedaan masing-masing, Bang. Artinya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada penonton juga yang nonton di sini. Begitu. Inti pesan saya, Bang. Inti pesan saya begini. Saya tidak bisa. Ada telepon, Bang. Coba dimatikan dulu. Ya. Ada telepon? Saya ikut dulu, Bang, ya. Ikut dulu ya. Oke. Selamat malam, Bang. Ayah Nazma dan Nazmi. Ya, teman-teman, dia pernah datang ke channel saya pada waktu itu. Ya, nggak seperti ini dia orangnya. Tetapi dia sekarang udah berubah ya. Ya, artinya banyak orang Muslim itu memang yang sudah mengatakan agama Islam itu tidak masuk akal. Contohnya seperti Ayah Nazmi tadi, ya kan? Menurut dia nggak masuk akal. Masa mau maling, mau berzina asal Islam masuk surga? Sementara kalau orang lain mau dia baik, mau dia apa, tetapi dia masuk neraka. Di dalam Bible saya kasih tahu ya. Nih ya, di dalam Roma, nih perhatikan ya. Nih, saya tunjuk dasarnya dari mana. Nanti saya dibilang ngomongnya asal-asalan ya. Di dalam Roma yang ini nggak tahu ya teman-teman ya. HP ini nggak tahu yang satu ini. Setengah mati kita buka ini. Loadingnya lama sekali. Tapi intinya begini. Paulus sedang membicarakan bagaimana ada bangsa-bangsa lain dengan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel itu mereka diberikan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Lalu ada bangsa lain yang mereka tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Manakah yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Adalah orang yang tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Gitu loh. Jadi banyak orang sekarang ini terjebak. Saya Kristen, mulutnya berkata Kristen. Tetapi esensi dari kekristenan itu dia tidak tahu. Sedangkan orang yang tidak mengaku Kristen, mulutnya tidak mengaku Kristen, tetapi dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mana yang dibenarkan? Menurut saya adalah orang yang melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti itu. Tanpa dia mulutnya harus mengaku-ngaku Kristen. Karena Kristen itu bukan soal mulut ngaku-ngaku. Ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Agak sedikit muat.
Oke, kita kasih naik ada Nang Niyaz Habib. Oke, Nang Niyaz Habib. Silakan yang muslim-muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan kita berargumen ya. Jangan marah-marah. Ingat, jangan umat muslim wajahnya seperti ini ketika ngomongin agama orang lain nih. Tapi ketika agamanya dibahas, nah wajahnya jadi seperti ini. Jangan begitu. Ya, Nang Ning. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Ya. Nang Ning. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi kesempatan lagi kepada muslim yang lain, silahkan. Kita kasih naik ada Jenny Afni. Jenny Afni. Ya, selamat malam Jenny Afni. Halo? Oke, Jenny Afni saya turunkan. Kita kasih lagi naik ada Jibril. Oh, Zaluku Nisut. Ya, selamat malam Zaliku Nisut. Zaluku. Halo? Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih kesempatan sekali, setiap orang satu kali saja ya. Kita kasih naik ada Jibril. Oke, Jibril. Ya, selamat malam Jibril. Halo Jibril. Selamat malam Bang Edis. Ya, muslim Bang. Lama tidak pernah jumpa Bang Edis. Selamat malam. Ya, apakah abang Jibril ini muslim? Masih sehat, masih sehat. Apakah suara saya tidak terdengar teman-teman? Masih sehat ya? Apakah Anda seorang muslim Bang? Ini pakai peci muslim. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tenang dulu Bang, HP-nya taruh gitu Bang, duduk yang bagus gitu loh. Silakan. Coba cari tempat yang berisik gitu coba. Saya mulai tadi nonton Bang Edis, terus ngomong sama Bang siapa itu. Minta maaf kepada seluruh teman-teman juga, teman muslim yang ada di Komal ini. Kami mohon kepada Bang Edis ya. Bang Edis itu rupa-rupanya itu selalu menggiring-giring orang seakan-akan memaksa untuk murtad. Misalnya. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya Bang, misalnya. Tidak boleh Bang Edis. Waduh, ini kayaknya suara saya nggak didengerin sama dia. Memaksa untuk orang itu murtad. Bang, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Diskusi. Teman-teman, apakah saya tidak? Suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar Bang Edis. Iya, kasih contoh dulu. Contohnya apa? Bagaimana contohnya ketika saya mengajak supaya muslim itu meninggalkan agama Islam? Contohnya misalnya. Ya mulai tadi mungkin ya teman-teman ya pada tahu. Itu ada komen banyak di bawah itu. Terus orang itu seakan-akan dipaksa itu loh untuk murtad Bang Edis. Oke, sekarang begini. Tadi ada seseorang yang naik namanya ayahnya Nazma dan Nazmi. Dia bilang bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam tidak dia imani lagi, tidak masuk akal bagi dia. Salah satu contohnya adalah bagaimana Muhammad mengajarkan kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka Anda masuk surga, pasti masuk surga. Walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri. Nah, menurut dia itu nggak masuk akal ajaran kayak begitu. Masa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja masuk surga? Itu kan dipotong, ada terusannya itu. Di mana terusannya Bang? La ilaha illallah. Bentar dulu. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, artinya di akhir hayatnya mau mati. Gak ada di akhir hayatnya. Coba tunjukkan. Cuman ya apa pemahaman sampean, Mas? Ya sudah, begini, biar Anda tidak menuduh saya nih Bang, bahwa itu pemahaman saya. Coba tunjukkan hadisnya, bunyinya bagaimana? Mangqala la ilaha illallah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akhir hayat. Nggak ada akhir hayatnya, nggak, ini ditambah-tambahin ini. Ini ditambah-tambahin ini. Tidak ada Bang, di akhir hayatnya nggak ada. Artinya mau mati
Nggak ada bang. Nih saya tapi dengar. Ini kita putarkan saja ya ceramahnya ya. Nih Abdul Somad mengungkapkan hadis itu. Nggak ada di situ dikatakan kalau mau mati aduh jangan begitu bang ya. Sebentar dulu. Saya nggak dikasih kesempatan. Orang yang penting membaca syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Terus pada akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu pasti masuk surga, Bang. Oke, ini hadisnya yang benar. Tidak ada dikatakan akhir hayat. Coba ya, kita lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang akhir hayat. Wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, nggak ada di situ akhir hayat. Tidak ada di situ akhir hayat, Bang. Barang siapa yang dari mulutnya mengatakan kata-kata itu. Makanya orang Islam kalau ditanya, kunci surga itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada kunci, dengar Bang, tidak ada kunci surga itu menjalankan sholat, berbuat bakti, menolong sesama manusia, berbuat baik. Nggak ada. Kunci surga itu ngucapin kalimat syahadat. Itu memahami hadis itu sampean jangan cuman hanya sekilas, Bang. Oke, sekarang saya tanya nih sama Bang Jibril. Bang Jibril yang terhormat, dengerin Bang. Sekarang saya tanya Bang, apa kunci surga? Orang yang berbuat baik. Dia sudah kena racun, sudah kena pengaruh, paham-paham seperti Bang ayahnya Azma dan Nazmi tadi. Itu sampean kalau sudah gini Bang. Kunci surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang Jibril. Ntar dulu, Mas. Ntar dulu, sama dengan orang Kristen. Yang penting katanya dibaptis, itu masuk Kristen dijamin. Kata siapa? Barang siapa yang bertobat. Iya, terus dibaptis. Iya, bertobat. Dijamin masuk surga. Jelas dong, Ya. bertobat. Meskipun mencuri. Bertobat kok mencuri? Gimana sih? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian bertobat? Apa pengertian insyaf? Insyaf, bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Itu bertobat. Masa bertobat mencuri, berzina? Katanya semua orang yang mengikuti Yesus itu selamat. Iya, apa arti mengikuti Yesus? Dijamin Sebentar, masuk gini, surga. apa arti mengikuti Yesus? Saya tanya. Hah? Arti mengikuti Yesus apa? Ya mengikuti segala perintahnya. Iya, apakah Yesus mengajari mencuri? Apakah Ya, Yesus enggak. mengajari berzina? Tidak mengajari Tidak, itu. Mas. makanya saya bilang arti daripada mengikuti Yesus itu artinya menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, membuat hidupnya Coba, dikontrol oleh Yesus. coba, Contoh, gini, apa yang diajarkan oleh Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba. Ntar dulu. Coba, kalau memang Bang Edis mengikuti Yesus, coba buka Lukas 2 ayat 21 coba. Aduh, Yesus jangan kan- kemana-mana dulu. Yesus Jangan kemana-mana Edis sudah dulu. bersunat. Ayo. Jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu ke kita ini. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kunci surga itu berbuat baik. Betul? Ya, Sementara menurut ajaran agama Islam kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. kalimat syahadat itu awal menjadi orang Muslim. Nggak Kalau ada. tidak Itu karangan Anda. Hai. Coba gini, Bang Edis sekarang Bang Kristen, Jibril, ya. ketika kita bicara Bang, kita pakai dalil. Betul nggak? Bener nggak? Bang Edis sekarang kan Kristen. Misalnya, Bang Edis mau masuk Islam, itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, Masuk setelah surga kan? membaca 2 Walaupun saya kalimat berzina, walaupun saya mencuri kan? Sebentar dulu. Itu framingnya saya nggak kuat sama sampean itu. Kok Setelah membaca framing syahadat, memang itu fakta dan kenyataan? Gimana sih Bang Jibril? itu sudah diakui jadi orang Muslim. Nah, setelah itu tergantung perbuatannya. Nggak Kalau ada. memang perbuatannya baik. Oke, saya kasih tunjuk lah. Kalau dia kita hajar dia dengan dalil-dalil. Oke, silakan Bang. Lanjutkan biar saya tunjukkan dalilnya. Kalau Itu memang juga. berbuat baik, itu dinilai kebaikannya. Nanti ada timbangan dalam Islam itu, nanti ada lewat di jembatan Siratal Mustaqim, Bang. Ditimbang nanti, Bang. Oke, baik. Sekarang kalau Anda mengatakan sesuatu tanpa dalil, mengatakan sesuatu hanya dengan cuap-cuap saja, saya akan menunjukkan dalilnya, Bang. Dalilnya. Perhatikan ya, perhatikan. Ini dalil bagaimana umat muslim itu walaupun mereka bikin dosa sebesar gunung, ditanggung, ditebus dosanya sama Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih Bang, saya tunjukkan kepada Anda hadis bagaimana nih Yahudi dan Nasrani menanggung dosa orang muslim. Nih, saya tunjuk. Perhatikan, saya balikkan kamera saya. Orang Yahudi yang menanggung. Iya,
Karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, Bang, demi Tuhan, Bang, Anda akan meninggalkannya. Kalau Anda benar-benar mengerti agama Islam, mustahil Anda tidak meninggalkan agama Islam, Bang. Mustahil. Oke, nih Bang, coba Bang Jibril coba baca, Bang. Coba baca. Saya nggak melihat saya. Oke, saya bacain. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ya. Muslim bikin dosa, yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Betul. Ayatnya baca Bang. Ini hadis riwayat Muslim. Iya, baca lafadznya Bang, Arabnya Bang. Ya inilah, ini Anda, Bang, walaupun Anda baca pun lafadznya nggak akan merubah artinya. Walaupun ini lafaz dibaca dengan qalqala, dibaca dengan tajwid, dibaca dengan lantunan-lantunan merdu, tartil, tidak akan merubah artinya. Artinya tetap saja pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ngeri nggak Bang? Ngeri. Orang Muslim yang bikin dosa, yang nanggung orang Wahyudi. Betapa bencinya kalian dengan orang Wahyudi dan Nasrani, Bang. Bukan Wahyudi, itu orang Yahudi Bang. Iya, kita pelintir lah Bang, biar nggak kena ban sama tok-tok. Iya, itu Bang. Pokoknya selain orang Muslim itu masuk neraka gitu Bang. Iya, makanya itu. Makanya saya bilang Bang, ketika Anda menjadi Muslim, pasti Anda akan mengimani hal-hal yang demikian ini. Nih, saya tampilin lagi nih. Banyak Bang hadisnya, nggak 1-2 nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Seperti gunung. Dan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bikin dosa aja Bang, sebesar gunung Bang. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Nih, lagi nih, banyak Bang. Nanti pada akhirnya setiap orang yang berbuat dosa orang Muslim, yang jadi tumbal itu kayak sampean itu. Iya. Makanya saya bilang Bang, Anda yang bikin dosa, yang nanggung saya. Iya, makanya mudah-mudahan Anda sadar. Coba Bang, sekarang nih, contoh nih. Anda misalnya taruhlah pegawai desa, ya kan, kepala desa gitu. Ya. Anda korupsi misalnya, jauh-jauh lah, jangan seperti itu. Misalnya Anda berkorupsi. Masa saya yang nanggung dosamu? Masa iya saya yang nanggung dosamu, kamu yang nikmatin hasil korupsi? Kalau sampean siapa suruh nggak jadi orang Muslim Bang? Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nanti miring. Saya akan seenak-enak korupsi. Saya percaya yang nanggung nanti si orang Kristen. Makanya ketika saya jadi orang Muslim, saya takut nanti saya punya paham seperti itu. Saya korupsi, yang nanggung juga Siapa itu yang nanggung? Makanya saya tidak mau Bang, karena saya masih waras. Masa saya bikin dosa orang lain yang nanggung? Biarin terus siapa? Bukan nggak jadi orang Muslim. Nah, kalau saya berpikir kebalikannya. Justru kalau saya jadi orang Muslim, saya nggak mau. Nah, sekarang gini Bang, Anda setuju nggak? Mustahil seseorang menjadi baik, tapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Gimana Bang? Gimana? Mustahil seseorang menjadi orang baik, tetapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Menjadi pengecut. Udah mulai pura-pura nggak denger ya. Pura-pura nggak denger. Yuk, mustahil. Senangnya saya. Coba saya ulangi Bang. Mustahil seseorang terus Bang gua. Oke lah, Bang Jibril, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jibril, selamat malam. Semoga Anda menerima kebenaran. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan yuk kepada teman-teman muslim yang lain. Silahkan ya, Anda datang, Anda berargumen ke sini ya. Kita berdiskusi dengan baik, jangan marah-marah, kejang-kejang, emosi ya, jangan. Oke teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kepada sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kenapa ini harus saya seling-selingkan teman-teman? Karena target kita teman-teman, akhir tahun ini kita sudah memiliki rumah apologet itu ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman yang punya berkat berlebih ya, teman-teman yang memiliki hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan, tapi teman-teman yang hidupnya juga ya pas-pasan, teman-teman dilarang untuk kolektor ya. Khusus kepada teman-teman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang memiliki berkat berlebih, kalau teman-teman mau berkolektor, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik profil saya. Nanti teman-teman akan lihat di situ ada link kolektor. Nah, teman-teman bisa support kolektor di situ ya, teman-teman ya. Untuk apa teman-teman? Kita mendirikan rumah apologet. Kenapa harus ada rumah apologet? Karena kita harus berapologet itu dari tempat, dari ada satu tempatnya, ada tanahnya, ada bangunannya. Kita nggak mungkin berapologet itu di kolong langit, teman-teman. Ya, harus di kolong rumah betulan seperti itu. Dalam jangka panjangnya. Untuk jangka pendek ya bisa sebenarnya. Kita nggak perlu mendirikan rumah apologet kalau kita berapologet ini dalam jangka pendek. Tapi kita masih melihatnya itu dalam jangka panjang ke depan. Karena kita belum melihat tanda-tanda ya dari teman-teman Muslim ya, dari Juma dan kawan-kawan untuk berhenti. Begitu. Ketika kita menjawab mereka, tentu saja seperti biasa dari Konoha, kita akan digerebek dan dikatakan penista agama. Tetapi kalau kita tidak menjawab mereka, mereka akan terus-menerus ya mempelintir, ya menyesatkan orang-orang yang tidak berdaya, menyesatkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Makanya kita jawab mereka. Nah, ketika kita jawab mereka, kita tidak bisa menjawabnya dari Konoha, teman-teman. Kita harus jawab dari sini. Ya, jadi teman-teman, kepada teman-teman yang mau mensupport, ya sekali lagi kepada teman-teman yang mampu, yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa tap layar di sini profil, kemudian lihat nanti ada link kolektor. Aduh, saya kayak gini nih susah ya jelasinnya ya. Ya, teman-teman bisa support di sini ya. Ini teman-teman, saya kasih ininya. Kita iklan sejenak. Ya, teman-teman bisa support melalui yang ada tertera di layar ya. Kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini. Kepada teman-teman yang nonton di YouTube Edis TV ya, jangan nonton di YouTube yang lain. Karena apa? Karena YouTube yang lain itu menampilkan video saya, tetapi menampilkan nomor rekening yang lain. Makanya teman-teman, support saya di link yang berjalan. Teman-teman ya, di tulisan yang berjalan di YouTube. Teman-teman yang nonton di YouTube, ini sumbernya dari TikTok ya. Sekali lagi teman-teman, sumber acara ini tuh dari TikTok. Kalau teman-teman mau nonton langsung, di YouTube itu hanya relay atau hanya sekedar cloning ya. Hanya sekedar menampilkan cuplikan layar dari TikTok. Ya, jadi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian kolektor untuk rumah apologet di sini. Mari kita bersama-sama kita dirikan, semoga akhir tahun ini berdiri. Oke. Demikian sekilas iklan kita. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik Muslim. Ada Nara Collection. Ini kalau nggak salah Nara Collection ini kemarin sudah pernah naik ini. Saya ingat-ingat lupa ini Nara Collection. Oke, Nara Collection. Kalau tidak salah pernah naik ini kemarin, kayaknya lupa-lupa ingat saya. Nara. Halo Nara. Bu Nara ya? Iya. Halo Bu Nara. Iya Bang, sebentar. Ya, gimana Bu Nara? Mohon maaf kemarin ada anak-anak ya. Iya. Kemarin ada anak-anak makanya terputus ya. Ada saya mau tanya ini. Iya. Oh bukan. Kemarin itu ada telepon masuk dari kakak. Mungkin dia udah lihat ini saya kan. Jadi dia ada telepon. Akhirnya saya mau matikan, kan HP saya kan nggak ada suara. Saya matikan, kepencet beralih ke. Iya. Oke, silakan Kak Nara atau Bu Nara. Silakan apa yang mau Anda utarakan. Ya ini kan kemarin saya ada berdebat sama iya, selamat malam semuanya ya. Saya ada kemarin ada perdebatan sedikit sama Nandar ya. Dia mengatakan Yesus itu Endang katanya Sunandar. Oke, saya kenalkan. Poligami. Namanya itu Endang Sunandar, tetapi dia pakai nama palsu Yonatan supaya orang menyangka dia Kristen. Itu penipu yang nyata itu. Ngaku-ngaku evangelis, ngaku-ngaku orang Kristen, padahal itu Islam tulen itu. Tulen, asli Kuningan, Jawa Barat. Namanya itu Endang Sunandar, tapi dia pakai nama Yonatan. Iya, Bang. Nah, itulah tipu muslihatnya itu. Gimana Kak Nara? Iya Bang, kemarin kan saya naik di ininya dia, di komalnya dia. Katanya Nandarnya itu bilang Yesus itu berpoligami. Disuruh buka di ayat yang dimaksud. Setelah saya masuk, ayat itu tidak ada. Dan sekarang saya temukan ternyata itu karangan Prof Tiering. Nah ini nih. Prof Barbara Tiering, ya. Tiering
Ah, Agak itu saya buka. putus siapa ini? Iya, benar. Agak putus-putus Kak Nara sinyalnya. Mungkin bisa cari sinyal yang baik gitu. Saya temukan ternyata itu karangan Nandar aja. Begini Kak Nara, karena sinyal Anda putus-putus, coba bisakah mencari sinyal yang lebih baik? Teman-teman, sinyal punya saya apa punya dia yang putus-putus teman-teman? Iya, dari tadi putus-putus, Abang. Oh ya, silakan lanjutkan. Sekarang udah agak mending. Ya, silakan. Iya. Itu kemarin saya ada berdebat sedikit tapi langsung ininya putus. Apa namanya? Itu saya mau tanya sama Mas Edi. Apa benar Yesus itu pernah punya istri dan berpoligami, istrinya itu 3? Tidak benar. Mungkin Bu Nara bisa cari tempat dulu supaya sinyal, karena kami tidak bisa mendengar dengan baik. Sinyal Ibu putus-putus. Kemudian kami tidak bisa mendengar suaranya dengan baik. Mungkin bisa naik lagi ya. Saya turun dulu ya, saya ganti hotspot. Oke, ya. turun dulu kemudian naik lagi ya. Iya. Oke, cari tempat yang baik coba, yuk. Oke, turun dulu nanti naik lagi ya. Ya teman-teman gini, pastikan teman gini, karena aplikasi TokTok ini itu sangat memakan sekali yang namanya kuota. Jadi pastikan Anda itu paling tidak punya 10 giga untuk sekali naik. Karena pasti habis itu 10 giga itu sekali naik itu. Berat ini. Ya. Makanya teman-teman menjadikan acara seperti ini itu bukan mudah teman-teman ya. Itu kuotanya harus kenceng. Kalau nggak bisa. Kita siaran tuh nggak bisa. Kuota kenceng dan lain sebagainya ya. Perangkat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman muslim kalau mau naik, pastikan sinyal Anda bagus ya. Nah, mengenai soal Yonatan, itu dari namanya saja dia udah palsu itu. Padahal ada di dalam hadis dikatakan apa? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum orang-orang itu. Ada hadisnya. Jangan menyerupai satu kaum. Nah ini Nandar, Endang Sunandar, menyamai-nyamai suatu kaum. Namanya dibikin Yonatan. Penipu ulung. Kenapa saya katakan dia penipu ulung? Satu, dia ngaku-ngaku aktivis gereja. Sejak kapan? Ngaku-ngaku evangelis. Evangelis katanya. Aduh. Dan tahukah kamu? Itu belum parah. GOBO bloknya belum parah. Yang lebih parah, yang lebih mohon maaf, GOBO blok ya. Yang lebih goblok adalah orang yang percaya dengan Nandar. Iya. Dia Islam. Namanya pakai nama palsu evangelis Yonatan. Biar mengira bahwa dia mualaf. Karena kalau Islam dari lahir nggak laku. Kan? Saya pastikan teman-teman, kalau Anda Islam sejak lahir, belajar di pondok pesantren, kemudian Anda menimba ilmu sampai dalam, nggak laku. Tapi sekalipun Anda tidak punya ilmu, sekalipun Anda unyu-unyu, nggak tahu apa-apa, asal Anda mualaf, rame pengajian Anda. Iya, rame pengajian Anda. Saya sudah ngobrol dengan teman-teman saya yang muslim. Ya, teman-teman debat saya yang muslim. Dia curhat sama saya. Ya, dia bilang begini, tahu nggak Bang, kenapa? Saya ini udah belajar agama Islam sampai dalam Bang. Tapi Bang, kalau saya ngomong gak didengar. Tapi kalau ada mualaf, walaupun tidak punya ilmu, rame pengajiannya. Nah, itulah kenapa Nandar harus pakai nama Yonatan. Supaya apa? Supaya orang menyangka bahwa dia seorang mualaf. Makanya namanya Yonatan, evangelis Yonatan. Padahal namanya asli Sunda Tulen. Endang Sunandar. Asli Kuningan, Jawa Barat. Ngaku-ngaku aktivis gereja. Gereja mana? Mana ada gereja yang aktivisnya muslim? Ada-ada aja. Tapi memang di dalam agama Islam itu teman-teman, di dalam agama Islam itu boleh melakukan tipu di dalam 3 perkara. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Muhammad. Boleh umat Islam itu berdusta di dalam 3 hal. Ya namanya udah boleh berdusta ya, mau gimana? Lihat. Di dalam ajaran agama Islam diizinkan umat muslim itu untuk berdusta. Salah satunya apa? Ketika mereka melakukan hal-hal yang, sebentar. Nih saya tampilkan videonya ya. Berdusta dalam 3 hal.
berdusta dalam 3 hal. Diizinkan oleh Muhammad, salah satunya menghadapi musuh. Nih, saya putarkan videonya. Saya putarkan. Nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Kalau musuh tangkap, antum ditawar. Nih, sebentar ya. Nih, saya kasih contoh nih. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Yuk, silakan yuk. Mana Bu Nara Collection, silakan ajukan permintaan naik kembali. Oke, ada wolf. Oke. Serigala. Ya, selamat malam. Wolf, selamat malam. Oke, terpental ya. Kita naikkan ada, oh ini, Nara Collection. Sudah naik kembali, Bu Nara. Saya heran dengan kaum muslimin ini. Sudah dibilang, siapa menyerupai satu kaum, termasuk golongan mereka. Itu nandar nama-namanya menyerupai satu kaum. Masih kalian ikut-ikutin? Ya, Kak Nara, silakan. Iya Bang, kemarin saya kan ada naik di komalnya Nandar karena saya penasaran. Dia suruh buka ayat yang dimana ayat itu menurut dia Yesus itu berpoligami dan punya istri 3. Dan saya cari ayat yang dia bilang itu tidak ada. Tapi dia suruh kita mencari dongeng yang dia karang sendiri. Karena saya cari, bahkan saya penasaran buka komal, semua pada bilang nggak ada, mana ada. Dan saya juga semalam nonton film Yesus itu justru dia banyak pergi ini ya sama murid-muridnya. Nah, makanya aku pikir dari kalau umpamanya di pikiran saya itu kan dari mana Yesus bisa sempat punya istri 3 sedangkan dia mencari orang yang berdosa dan diinikan sama dia, diselamatkan sama dia. Seperti itu, ya, Kak. Jadi begini, saya kasih tahu ya latar belakangnya Nandar. Jadi Nandar ini dia itu ada sedikit mengalami disorder. Jadi yang seharusnya ininya di sini agak miring ke sini sedikit. Nah, kenapa dia begitu? Gini. Makanya teman-teman saya bilang, dampak dari kedatangan Zakir Naik itu sangat besar bagi kaum muslimin wal muslimat. Nah, Nandar ini salah satu korban dari Zakir Naik. Di mana Zakir Naik itu mengatakan hal-hal yang tidak ada dalam Bible. Dan dia percaya itu. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ada yang disebut dengan penyakit mental namanya mitomania. Tahu Bu mitomania? Kak Nara tahu mitomania? Nah, mitomania, ini penyakit mitomania itu adalah penyakit di mana seseorang itu berbohong. Tetapi dia mengira bahwa kebohongan yang dikarang itu adalah kebenaran. Kan parah kan? Biasanya kalau kita bohong kan kita tahu kalau itu bohong. Ya, benar. Nah, tapi ada satu jenis penyakit namanya mitomania. Dia berbohong, tetapi karena dia mengalami gangguan mental, dia mengira bahwa kebohongan yang dia utarakan itu adalah kebenaran. Dan si Nandar mengalami penyakit mitomania itu. Nah, di mana contoh-contohnya? Dia mengatakan bahwa di dalam Bible, Yesus poligami, punya istri 3 katanya. Itu salah satu jenis mitomania yang dialami Nandar. Nah, banyak teman-teman muslim mengalami hal yang sama, Bu. Contohnya apa? Mereka mengalami mitomania juga bahwa di dalam Bible Yesus tidak disalibkan, tetapi diserupakan. Banyak hal-hal yang lain. Seperti itu. Terus ini bagaimana ini Kak Edis? Kata Selina, dia udah ke Islam. Saya juga udah ke gereja ini, pergi belajar kemarin. Ya. Pergi maksudnya kemarin hari Minggu ya. Saya coba ke gereja. Pada saat saya di gereja itu, saya masuk gemetar Bang Edis. Saya gemetar terus saya tanya kebetulan saya kan sama mantan suami itu kan kayak saudara. Dia masih Kristen ya. Saya sama dia dulu itu 16 tahun tapi saya tetap di agama saya Muslim. Beliau ya di intinya saya diajaklah ke gereja kemarin karena itu permintaan saya. Saya di gereja itu cuma mereka berdiri nyanyi, tangan ditaruh di atas. Saya juga berdiri. Loh, kok saya kayak kedinginan gitu. Itu padahal saya cuma lagu aja, tapi saya kayak nangis gitu. Nangisnya itu kayak orang terseduh-seduh ya. Itu yang alami. Dan saya dulu pernah dapat waktu saya kan sakit tuh Mas Edis, saya sakit terus saya ngikut doa pastor. Itu saya berapa hari itu tidak bisa buang air karena memang itu penyakit saya kan penyakit yang kritis ya. Kanker Mas. Itu saya berapa hari
tidak bisa buang air. Itu kentut aja itu susah. Buang air itu nggak bisa. Itu ada kurang lebih 1 minggu saya tidak buang air. Pada saat saya didoain, pastor itu berkata, Yesus ada di belakang kamu, tapi saya masih tidak terlalu kepikiran ke sana. Pada saat saya didoain, dari situ saya itu tiba-tiba langsung aku hentikan, pastor saya boleh izin buang air nggak? Karena berapa hari ini saya tidak bisa buang air. Itu yang saya alami, tapi Ya, saya masih artinya, pada saat saya ya, makanya di dalam kekristenan itu kita itu percaya dengan yang namanya tanda bahwa kita tidak mempercayai suatu yang ngaku-ngaku. Contoh begini, banyak orang ngaku-ngaku saya Tuhan, banyak orang yang ngaku-ngaku saya nabi, tetapi mereka tidak punya tanda. Nah, di dalam kekristenan tandanya bahwa kita tidak mempercayai sesuatu yang dongeng-dongeng adalah mujizat itu. Ada kesembuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang tuli, kemudian orang buta melihat, itu adalah sebuah sign, sebuah tanda bahwasanya apa yang dikatakan Yesus itu benar. Begitu. Iya. Kalau dalam Islam, nanti saya mau ngomong nanti dibilang penistaan. Muhammad sendiri tidak punya mujizat di dalam agama Islam itu. Iya, tapi ini aku mau sampaikan sama Bang Edis ya. Bang Edis buka acara seperti ini, aku baru tahu, ya kurang lebih 10 harian lah. Kayak gitu. Saya baru ikutin, terus setelah saya ikutin kok hati saya kayak jangan gitu ya. Sorry Mas. Hati saya kayak kok dengan adanya Bang Edis ngomong saya kayak pengen taunya tentang Tuhan Yesus gitu. Tentang Yesus gitu kan. Ya, pertama-tama. Makanya saya pelajari terus. Iya. Makanya saya pelajari terus. Ternyata bukan cuma saya, Bang Edis yang pengen tahu. Ternyata ada beberapa Muslim yang DM saya, dia bilang, saya sebenarnya Bu, setelah saya dengar Bang Edis bicara, itu dia juga ninggalin hijabnya, terus dia itu pengen masuk Kristen, tapi di sekelilingnya itu banyak Muslim, termasuk saudaranya, orang tuanya, jadi dia tidak berani, makanya jalan satu-satunya dia lepas hijab. Banyak Bu, jadi yang DM saya juga banyak, Bang saya Muslim, semenjak nonton channel Bang saya jadi penasaran begini-begini, bagaimana caranya Bang supaya saya jadi orang Kristen. Banyak sekali. Nah, inilah tugas gereja, supaya gereja mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti ini, seperti itu, dengan mengajarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, Alkitabiah, ya kan, diajari supaya menjadi manusia baru. Kalau dahulu sibuk dengan ritualisme, pakai ini namanya fisik-fisik, sekarang sibuk mendandani kerohanian, bukan jasmania, begitu. Karena kalau saya lihat Bu, di dalam agama Islam yang penting jilbab-jilbaban masuk surga. Nah, tapi kalau di dalam Kristen itu nggak seperti itu Bu. Di dalam Kristen itu bicara bagaimana menjadi manusia baru, bukan penampilan baru. Kalau dalam agama Muslim kan ya penampilan baru. Yang penting pakai jilbab. Karena di dalam agama Islam barang siapa yang mengucapkan syahadat, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga, walaupun maling, walaupun berzina, kata Muhammad. Makanya kalau saya lihat Bu ya, dalam agama Islam itu memang berubahnya itu berubah penampilannya, tidak berubah hatinya. Tapi di dalam agama Kristen, bagaimana Tuhan itu melihat hati. Kalau dalam agama Islam, ya saya mohon maaf ini, kalau ngomong begini nanti takutnya Ibu Nara tersinggung. Saya kasih contoh ya Bu Nara ya. Nih, saya kasih contoh nih. Tidak. Saya naik ke sini tidak mungkin mau tersinggung lah. Nih, ini saya kasih contoh nih. Inilah orang Islam ketika mereka menghadap kepada Tuhannya, kakinya harus begini. Betul? Ini kakinya harus begini. Nah, makanya saya pernah mengajukan pertanyaan nih. Kenapa kaki harus begini? Kalau nggak begini katanya nggak sah sholatnya, nggak dilihat oleh Allah. Tidak, ini harus mengulang kembali. Nah, makanya saya bilang, kalau di dalam agama Kristen, manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya di dalam ajaran agama Kristen, datang kepada Tuhan bukan soal kaki. Makanya saya bilang, Tuhan di dalam Bible melihat hati, Tuhan di dalam agama Islam melihat kaki. Saya pernah tanya nih kepada Muslim, kenapa kakinya harus begini? Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita? Betul? Dengan membawa jiwa kita. Kalau orang Muslim datang kepada Tuhannya sibuk cuci-cuci tangan. Ya kan? Tangannya yang dicuci. Kalau dalam agama Kristen nggak begitu.
bagaimana kita membawa hati kita yang baru, tubuh kehidupan kita yang baru. Jadi makanya kekristenan itu bicara soal kerohanian, sedangkan di dalam agama Islam bisa bicara soal kejasmanian. Begitu. Tapi ginilah, coba datangi gereja. Amal 100 kali. Itu saya udah dapat jawabannya. Cuma saya udah tanyakan itu, Bang. Yang saya tanyakan katanya Nabi Isa itu Nabi Isa bukan Yesus. Kalau Yesus, Nabi Isa itu bukan Yesus. Tapi saya dapat kalau Nabi Isa itu adalah Nabi Isa itu Isa Al-Masih. Apa benar apa kayak gimana sih ceritanya itu, Bang? Saya kurang ngerti, saya kurang paham. Ya, baik. Ya, saya juga sebenarnya ada diundang oleh satu keluarga untuk membahas khusus masalah Isa dan Yesus ini ya. Mungkin acaranya besok ya. Gini. Jadi Isa di dalam Quran itu merujuk kepada sosok anak Maria, dilahirkan oleh seorang perawan, dan ada peristiwa tentang penyaliban, sekalipun yang disalibkan menurut agama Islam bukan Isa tetapi yang diserupakan. Tapi itu pun debatable, ada yang bilang itu Isa betulan. Jadi Muslim masih bingung. Sebenarnya itu ingin merujuk kepada satu sosok, yaitu Yesus. Nah, tetapi maaf beribu maaf, sosok Yesus yang digambarkan oleh Al-Quran itu tidak sesuai dengan Yesus yang sebenarnya. Begitu. Makanya kalau dalam versi bahasa sederhananya, sosok Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, menurut agama kami itu adalah Yesus yang lain. Begitu. Sekalipun ada dikatakan di dalam Al-Quran yang saya setuju dengan sosok Yesus, sosok Isa. Contohnya, masalah dia orang yang suci. Itu saya setuju. Quran mengatakan dia orang yang suci. Tetapi kalau Quran mengatakan bahwa sosok Yesus atau Isa itu tidak disalibkan, saya tidak setuju. Nah, tetapi umat Muslim pun sebenarnya masih berdebat mereka satu sama lain. Ada yang mengatakan, contohnya Zakir Naik. Zakir Naik itu tidak percaya dengan teori penyerupaan itu diganti orang lain, nggak percaya dia. Dia tetap percaya yang disalib itu tetap Isa. Tetapi Allah membuat atau menyamarkan mata-mata orang yang melihat dia itu seolah-olah mati. Jadi yang disamarkan itu bukan Isanya, tetapi yang disamarkan itu adalah mereka yang memandang. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa itu mati. Tetapi ternyata Isa itu tidak mati. Makanya ketika dia dimakamkan, dia bangun kembali siuman. Karena mata mereka telah ditipu, telah disamarkan seolah-olah melihat Isa meninggal. Itu paham yang dipahami oleh Zakir Naik. Bayangkan kitab Al-Quran yang mengatakan dirinya jelas, membuat umat Muslim makin pusing sendiri, satu sama lain berdebat. Gitu. Intinya itu merujuk kepada sosok yang sama tetapi hasilnya berbeda. Itu seperti contoh ya kalau zaman-zaman sekarang ya. Ada sosok Joko Widodo. Ada yang mengatakan Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Ada yang mengatakan Joko Widodo itu asli lulusan UGM. Nah, mana yang benar? Nah, itu merujuk kepada sosok yang sama, tetapi ceritanya yang berbeda. Nggak beda jauh. Contoh misalnya Bung Karno. Bung Karno itu ada yang bilang dia lahir di Blitar. Ada yang bilang dia lahir di Surabaya. Tetapi itu merujuk kepada sosok yang sama, tetapi versi yang berbeda gitu. Makanya tidak mungkin ada dua. Soekarno itu tidak mungkin ada dua. Gitu. Begitu juga Joko Widodo itu nggak mungkin ada dua. Yang mana yang benar kan itu pertanyaan kita sekarang. Yang lulusan UGM atau yang bukan lulus UGM kan gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus dan Isa juga. Mana yang benar? Nah, makanya kita menggunakan kajian-kajian yang bersifat ilmiah dan akademis. Contoh misalnya, sosok Yesus yang digambarkan di dalam Injil itu berasal dari peristiwa kejadian, berasal dari saksi mata. Ya kan? Tidak jauh dari tahun di mana kejadian itu terjadi. Lokasinya disebutkan. Ya kan? Di mana lahirnya dan seterusnya dijelaskan secara gamblang. Nah, muncul Al-Qur'an 700 tahun kemudian, tidak di Israel tetapi di Arab Saudi. Coba secara logika, mana yang lebih kita terima?
yang diterangkan, yang diutarakan oleh para saksi mata dekat dari tempat kejadian dan tahun kejadiannya pun dekat, atau yang diceritakan oleh orang yang 700 tahun kemudian lahirnya, yang tahunnya jauh sekali dari peristiwanya dan tempatnya juga jauh. Begitu. Artinya hukum-hukum logika kita pakai di sini, bahwa keterangan-keterangan yang bersumber dari jauh-jauh sesudahnya, lokasinya juga jauh, tentu tidak lebih baik daripada yang diceritakan oleh dari tempat kejadian dan oleh para saksi mata. Seperti itu. Iya kan? Sebagai contoh lah misalnya nih, Bu Nara. Siapa yang lebih baik menceritakan tentang Bu Nara? Bukankah keluarga? Bukankah teman-teman? Bukankah orang-orang yang bersama-sama dengan Bu Nara? Pasti keterangan mereka itu jauh lebih baik ketimbang orang yang nanti datangnya 700 tahun kemudian. Baru menceritakan tentang Bu Nara. Bu Nara itu sesungguhnya dia itu adalah, namanya adalah Claudia. Dari mana? Kan gitu. Begitu. Dari namanya saja kita sudah tahu kok. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa cerita versi Al-Quran itu tidak akurat. Begitu. Saya kasih contoh ya, gini. Orang dulu itu nama-namanya itu punya makna, nggak seperti orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan orang nama-namanya udah kebar-baratan, Rico, ya kan, Johnny, nama-namanya kan udah nggak ada maknanya. Tapi orang-orang zaman dulu itu namanya ada maknanya. Nah, apalagi berbicara soal Timur Tengah. Nah, orang-orang di Israel itu kalau memberi nama dia punya artinya. Contoh Yeshua. Yesus itu kan versi di Yunani. Yesus itu bahasa Yunaninya, tapi bahasa aslinya itu Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, muncul di Arab Muhammad, bilang namanya Isa. Apa Isa itu, tanya Muhammad, mereka nggak tahu. Itu dari nama saja sudah ketahuan gitu loh. Isa itu siapa gitu. Karena dia dikaji secara etimologi, dia nggak ketemu. Gitu. Seperti itu. Iya, sekarang Lina jadi muridnya. Gimana? Sekarang Lina tadi ada pasti naik nandar di roomnya, sampai aku juga ketawa karena dia sudah mengikutin logatnya abang kalau berdebat. Jadi saya pikir Lina sudah jadi murid abang juga. Ya, kalau saya sih, saya tidak mau menyimpulkan seseorang ya. Kita tidak pernah tahu ya bagaimana. Tapi yang jelas tugas saya itu adalah menyampaikan bahwa Islam itu begini, Kristen itu begitu. Ya, kalau ada orang menyimpulkan bahwa begini dan begitu, saya berlepas diri. Yang jelas saya hanya menyampaikan sedemikianlah adanya Islam, sedemikianlah adanya Kristen. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena banyak orang-orang Islam yang mengatakan tentang kekristenan secara tidak benar atau keliru. Contohnya adalah si Endang Sunandar yang menggunakan nama palsu Yonatan, Evangelis Yonatan. Dia bilang katanya Yesus poligami. Nah, masa saya sebagai Kristen saya diem aja dibilang-bilang Yesus poligami? Tapi bedanya, Kak Nara, orang Kristen nggak marah, nggak menggeruduk si Nandar. Mana ada orang Kristen geruduk rumahnya Nandar? Wah, penistaan agama kamu ya? Nggak ada. Nah, orang Kristen hebatnya kayak begitu. Argumen, pendapat, atau hayalan dibantah dengan argumen. Nah, orang Islam beda. Argumen dibantah dengan massa. Persekusi. Itu. Seperti itu Bu Nara. Mungkin ada pertanyaan lain Bu Nara? Iya. Itu dulu. Itu aja sih Abang. Terima kasih sudah. Lain kali kalau ketemu Nandar. Gini Bu Nara. Lain kali kalau ketemu Nandar, bilang begini. Kenapa kamu menggunakan nama Yonatan? Ya, nanti dia jawab apa. Bukankah ada di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Bukankah namanya menyerupai nama orang-orang kafir, Yonatan? Nah, artinya dia telah menggunakan tipu muslihat untuk membuat orang, supaya orang menyangka bahwa dia seorang mu'alaf, supaya komal dia rame, supaya channel dia rame. Itu penipu ulung itu. Iya, Bang. Seperti itu. Oke, begitu Kak Nora ya? Iya. Selamat malam Abang. Selamat malam Kak Nora, selamat malam ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gitu, sekali lagi kepada teman-teman ya, kepada teman-teman Kristen sekalian ya. Tugas
saya di sini adalah menjawab dan mengcounter balik. Karena selama ini kita jawab terus, teman-teman. Mereka tanya kekristenan, mereka mencecar kita dan sebagainya. Kita jawab terus. Dulu, teman-teman, dulu saya itu sangat lembut kepada mereka, teman-teman. Lembut sekali saya. Ya kan? Saya jawab. Cuma nampak saya lihat, oh ini kayaknya memang ini harus perlu modenya harus diganti ini. Tapi tidak salah juga. Saya tidak mengatakan bahwa apologet Kristen yang lembut, yang hanya menjawab, itu saya juga tidak mengatakan bahwa itu salah, enggak. Punya caranya masing-masing. Nah, cuman saya sudah ganti mode. Kalau dulu mode saya itu masih lembut, sekarang mode saya mode serangan balik, counter. Begitu. Kalau saya menjawab mereka udah bosan. Nah, sekarang saya mengcounter mereka. Modenya diganti. Begitu. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan oh kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu oh mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman,
Yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam, mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah, ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya, Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.